Shalom, selamat jumpa kembali sahabat, apa kabar? Harapan dan doa saya supaya kita semuanya dalam keadaan baik, sukacita dan tetap semangat ya. Nah, hari ini saya bagikan tema renungan tentang jadilah orang Kristen Raja Wali. Kalau kita perhatikan, burung Raja Wali adalah ciptaan Tuhan yang berbeda dengan semua unggas lainnya. Karena Raja Wali ini benar-benar perkasa ya. Raja Wali ini dia bisa terbang tinggi di tengah-tengah badai ya. Dia justru terbang sangat tinggi dan kuat sayapnya kalau dia berada di tengah-tengah badai yang kencang. Nah, berbeda dengan ayam ya. Kalau kita lihat ayam unggas yang kita perhatikan sehari-hari, justru mereka itu terbangnya rendah dan kalau ada gerimis dia langsung ketakutan, ada angin, hujan, langsung lari bersembunyi di kandang. Nah, ini adalah ilustrasi gambaran ya, bahwa orang Kristen juga ada seperti orang Kristen Raja Wali dan ada orang Kristen ayam. Orang Kristen Raja Wali adalah mereka bisa menang dan kuat di tengah-tengah masalah ataupun persoalan kehidupan. Tetapi orang Kristen ayam, mereka itu lari, ketakutan, khawatir, bimbang, dan akhirnya tenggelam di dalam problem. Nah, saudara, bagaimana dengan kita ya, saudara dan saya? Ketika menghadapi masalah, bagaimana sikap kita? Apakah kita lari ketakutan, kemudian kita merasakan satu depresi, tekanan hidup, sama seperti Rasul Petrus ketika dia berada di tengah-tengah ombak di atas perahu, dan pada waktu itu Tuhan Yesus ada di atas air, berjalan di atas air, dan Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk berjalan di atas air, dan dia fokus kepada Tuhan dan dia memandang kepada Tuhan, dan ketika dia percaya apa yang dikatakan Tuhan dan dia fokus kepada Tuhan, maka dia bisa berjalan di atas air. Padahal pada waktu itu ombak dan topan juga cukup keras. Nah, tetapi ketika Petrus sudah mulai fokus kepada angin topan yang dia lihat, dia dengar sekelilingnya, maka pelan-pelan dia pun menjadi tenggelam. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua ada 3 hal di mana orang Kristen Raja Wali menghadapi tantangan dalam kehidupan dan bagaimana supaya mereka bisa menjadi kuat. Nah, ini adalah ciri-ciri orang Kristen Raja Wali. Yang pertama, orang Kristen Raja Wali, mereka kuat dan berakar di dalam firman Tuhan. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhanlah sebagai pondasi kehidupan kita. Firman Tuhanlah sebagai dasar iman kita. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman datang dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Kalau kita kuat di dalam firman Tuhan, maka iman kita pun jadi kuat. Tetapi kalau kita tidak berakar, tidak punya dasar, tidak mengerti, tidak berpegang kepada firman Tuhan, maka iman kita pun goyah, iman kita pun jadi lemah. Itu menjadi orang Kristen angin-anginan, yaitu orang Kristen yang gampang goncang ya, atau orang Kristen yang ikut angin. Kemana angin, ke situ dia ikut arus. Atau orang Kristen yang masuk angin ya. Begitu ada persoalan langsung sakit, saudara. Nah, mari kita belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat di dalam firman Tuhan. Saya mengambil contoh yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia digoda oleh iblis, itu tertulis dalam Matius pasal yang keempat ya, ayat 1 sampai 11. Nanti saudara bisa buka dalam Alkitab. Di mana Yesus dicobai 3 kali oleh iblis. Yang pertama, iblis datang dan menggoda Yesus di dalam hal untuk mengubah roti menjadi batu menjadi roti, karena Yesus baru puasa 40 hari. Katakan, kamu kan Tuhan, anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus bilang begini, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari tulisan yang diilhamkan oleh Allah, dari tulisan yang disebutkan oleh Allah. Nah, di situ saudara, Yesus memakai firman Tuhan sebagai pedang untuk melawan iblis, sehingga ketika datang cobaan dia kuat. Yang kedua kali iblis datang lagi, dia bilang, kamu kan anak Allah. Dibawa dia ke tempat bait Allah yang tinggi.
terjunkanlah dirimu dan nanti malaikat Tuhan akan menatang engkau. Sebab ada tertulis, bayangkan saudara, iblis juga pakai firman Tuhan dikatakan ada tertulis. Tetapi Yesus bukan menghadapi iblis dengan kekuatan otot atau emosi atau senjata, tapi dia bilang ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi iblis lari. Yang ketiga kali iblis juga mencobai Tuhan Yesus, dikatakan, nah, dibawa dia ke tempat yang sangat tinggi, melihat keseluruhan kota dan gedung-gedung yang indah, dikatakan, kalau kamu menyembah aku akan berikan semuanya kepadamu. Tuhan Yesus bilang begini, ada tertulis, engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Dan pada saat itulah iblis lari dan dia kalah, saudara. Jadi kita belajar bahwa kalau kita mau menjadi orang Kristen Raja Wali, kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Artinya kita jadikan firman Tuhan ini sebagai pegangan hidup kita, firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Jadi ketika ada masalah datang, masalah keuangan barangkali, kita kutip firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ketika saudara sedang sakit, maka saudara kutip Yesaya pasal 53 ayat 3-5. Oleh bilut-bilutnya aku sembuh. Nah saudaraku, jadikanlah firman Tuhan ini menjadi pegangan, senjata, kekuatan. Itulah ciri-ciri pertama orang Kristen Raja Wali. Dia terbang tinggi di tengah badai karena dia kuat di dalam firman Tuhan. Nah, itu tadi yang pertama ya, yaitu karakteristik atau ciri-ciri orang Kristen Raja Wali, yaitu dia berpegang pada firman Tuhan dan kuat berakar dalam firman Tuhan. Yang kedua, orang Kristen Raja Wali memiliki waktu yang intim dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Nah, inilah kekuatan kita, nafas kehidupan orang Kristen. Kita perlu secara pribadi memiliki kehidupan doa penyembahan yang teratur setiap hari. Yesus memberikan satu peringatan buat murid-muridnya dan juga kepada kita semua di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Demikian bunyinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Diingatkan Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika ada topan badai, ketika ada masalah menerjang kita, kita bisa kuat, tidak jatuh. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pergumulan setiap orang, saudaraku, adalah yaitu bagaimana mengalahkan keinginan daging. Betul ya? Sebab tuntutan daging ini banyak. Jadi bagaimana orang melatih dirinya disiplin dalam hal-hal rohani, terutama di dalam doa, itulah kunci supaya bisa menaklukkan keinginan daging. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, dia berulang kali mengajak murid-muridnya berdoa-doa dan berjaga-jagalah. Tetapi murid-muridnya tertidur. Sampai 3 kali Yesus berkata demikian. Sebab Yesus tahu dia akan menghadapi topan badai yang terbesar dalam hidupnya. Dia akan mati disiksa di kayu salib. Karena itu dia perlu kekuatan dari Bapaknya. Dia perlu doa, dan tidak hanya di Taman Getsemani saja. Setiap hari, setiap pagi, Yesus membiasakan bersekutu berdoa dengan Bapaknya di surga. Kalau Anda mau kuat di dalam kehidupan rohani, bangunlah kehidupan doa secara intim dengan Tuhan setiap hari. Boleh pagi, boleh malam, boleh siang. Ada banyak orang Kristen yang mereka tertimpa oleh masalah karena tidak punya pondasi yang kuat di dalam doa. Jadi mereka hanya berdoa sungguh-sungguh kalau ada masalah ya. Begitu ada masalah langsung nangis pada Tuhan, puasa ya. Tapi setelah nggak ada masalah, lengah lagi, tidak disiplin lagi dalam doa. Kemudian orang tekun dalam doa kalau ada KKR, persiapan ibadah. Tetapi setiap harinya dia tidak punya kehidupan doa yang kuat. Itu sebabnya orang Kristen seperti ini gampang jatuh ketika ada masalah besar datang. Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus ketika itu? Ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut bersama-sama ke Taman Getsemani.
Dan ketika angin topan badai datang, yaitu ketika Yesus disalibkan, mereka kalah. Mereka lari ketakutan. Bahkan Petrus, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Itu menunjukkan bahwa mereka lemah. Karena apa? Karena tidak punya kekuatan dalam doa. Inilah kunci yang kedua, supaya Anda dan saya bisa kuat, bisa seperti Raja Wali yang terbang tinggi di tengah badai, di tengah gelombang. Maka Anda dan saya harus memiliki jam-jam doa setiap hari. Dan itu perlu latihan, itu perlu disiplin, itu perlu menaklukkan keinginan daging, kemalasan, godaan. Dan saudara, salah satu tantangannya itu adalah Android ya. Saudara, begitu banyak kesibukan kita setiap hari digoda untuk melihat Facebook, WhatsApp, kemudian Instagram dan sebagainya. Atau mungkin banyak berita-berita TV dan koran sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa. Dan kehidupan doa pribadi adalah hasil keputusan Anda dan saya setiap hari. Dalam Markus pasal 1 ayat 35 juga dikatakan, setiap pagi benar Yesus bangun dan berdoa bersekutu dengan Bapa. Bagaimana dengan saudara? Maukah Anda menjadi orang Kristen Raja Wali? Kunci yang kedua adalah milikilah waktu doa pribadi yang teratur setiap hari. Mulailah dengan 5 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan sampai 1 jam. Yesus mengingatkan murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian ketiga ya. Bagian ketiga ini adalah supaya kita menjadi orang Kristen Raja Wali, yaitu kita menanti-nantikan Tuhan atau andalkan Tuhan, kuasanya dan hikmat Roh Kudus. Apa perbedaan dengan yang kedua, yang berdoa ya? Berdoa itu artinya ada waktu khusus atau jam-jam khusus ketika kita khususkan diri kita di dalam kamar atau dimanapun berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Tapi bagian 3 ini artinya hati kita ini melekat kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, mungkin mengendarai mobil, mungkin lagi bekerja, mungkin lagi sibuk di kantor, di usaha bisnis, tetapi hati saudara ini melekat dengan Tuhan, kontak dengan Tuhan, dan saudara menanti-nantikan Tuhan. Artinya mengandalkan hikmat daripada Roh Kudus. Nah, ini penting. Di dalam Yesaya ya pasal 40 ayat 38 sampai 41 itu dikatakan tentang Raja Wali ya, orang Kristen Raja Wali. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Tetapi saya coba bacakan kepada saudara di sini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini menggambarkan Tuhan kita, Dia adalah Allah yang tidak pernah letih lesu. Nah, kalau kita menggantungkan hikmat kehidupan kita, harapan kita hanya kepada Tuhan yang tidak pernah letih dan lesu, berarti ibaratnya kita ini seperti baterai yang sudah swak atau sudah lemah, tapi karena connect terus dengan sumber listrik arus, maka baterai ini diisi kembali, jadi dia tidak sampai mati. Kira-kira begitu. Jadi dikatakan sini ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia Allah memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mungkin Anda saat ini sedang merasa tidak berdaya. Mungkin Anda saat ini merasa sedang tertekan 1, 2, ada 3 masalah berturut-turut. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, kesehatan, masalah sekolah barangkali atau jodoh. Dan saudara sudah mulai hampir menyerah, merasa tidak berdaya. Coba saudara connect dengan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Seperti dikatakan sini tadi. Ya, ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, coba perhatikan ayat 30. Orang-orang muda yang biasanya kuat itu bisa menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna juga bisa jatuh tersandung.
Tetapi ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang meminta hikmat Tuhan senantiasa di dalam mengambil keputusan. Dikatakan sini, mereka mendapat kekuatan baru. Wow. Jadi mereka seumpama Raja Wali. Ingat Raja Wali tadi, di mana dia terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau saya pelajari di dalam kehidupan burung Raja Wali ciptaan Tuhan ini sangat luar biasa ya. Burung Raja Wali ini dia punya kemampuan diciptakan Tuhan, yaitu satu sistem aerodinamika yang sempurna, seperti pekerjaannya prosesnya pesawat bisa terbang. Di mana sistem aerodinamika ini, ketika burung Raja Wali mengepakkan sayapnya mungkin 3-4 kali di tengah-tengah badai yang begitu besar, tapi dia bisa terbang tinggi, dan di situ ada gelombang-gelombang angin yang kuat. Tetapi karena Tuhan menciptakan di dalam sayapnya ada sistem aerodinamika yang sempurna, maka dia bisa melaju dengan tenang. Sehingga ketika dia terbang dan mengepakkan sayapnya mungkin 3-4 kali saja, dia bisa terbang sejauh kilometer, berpuluh-puluh kilometer, dan dia hanya mengikuti angin itu, dan dia bisa terbang dengan tenang. Itulah kelebihan Raja Wali. Beda dengan ayam. Kalau ayam itu dia sibuk ya, kotek-kotek terbang, mengepak-ngepakkan sayap, tapi terbangnya cuma 1-2 meter, dan itu kemudian capek, jatuh lagi. Berbeda dengan Raja Wali. Ketika dia tahu arah angin, ketika dia tahu mengepakkan sayapnya, maka dia bisa terbang dengan tenang dan melaju dan tidak mengalami goncangan-goncangan yang mengganggu dia. Itulah kelebihan burung Raja Wali. Ada namanya Golden Eagle ya, sejenis Raja Wali yang dia punya tinggi badan sekitar 1 meter, tetapi bentangan sayapnya hampir 3 meter. Sangat lebar ya, dan kuat. Dan dikatakan burung Raja Wali ini, Golden Eagle ini, karena memang sistem aerodinamika yang sempurna di dalam tubuhnya, sayapnya, dia bisa terbang sampai kepada ketinggian 8 km atau 25.000 kaki di atas permukaan tanah. Bayangkan saudara, begitu tinggi, di tengah angin, topan, badai, hujan yang begitu kuat, dia bisa tenang, terbang dengan baik, dengan tenang. Jadi stabil, dia terbang melayang, tidak lelah, bahkan berjam-jam, bisa setengah hari, dia hanya terbang di situ dan tidak lelah. Ini menggambarkan apa? Ya, itu menggambarkan seperti orang Kristen yang mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Nah, di dalam penjelasan tadi ada namanya thermal current, yaitu arus panas, di mana udara, Raja Wali dia mempunyai insting, dia bisa mengikuti arus panas ini dan kemudian dia terbang, dan ketika dia masuk di dalam arus ini, wah, itu tenang sekali dia. Perhatikan orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Roh Kudus, maka pelayanannya itu bisa berhasil sementara dia sendiri tidak merasa capek. Saudara pernah mengalami hal itu? Itu ciri-cirinya begini. Kalau orang Kristen Raja Wali yang mengandalkan hikmat Tuhan dan mengalir dalam pimpinan Roh Kudus, dia sih bisa tetap bersuka cita. Dia bisa di tengah-tengah kesibukannya tetap tersenyum. Dia bisa semangat. Dan hasilnya pun bagus. Kenapa? Karena dia dipimpin dan mengalir di dalam karya pekerjaan Roh Kudus. Itulah orang Kristen Raja Wali yang mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tapi orang Kristen yang melayani Tuhan dengan kekuatannya sendiri, kelihatan bagaimana? Dia akan cepat capek. Dia akan protes sana, protes sini, menggerutu, mengeluh, melihat kekurangan, berpikiran negatif dan sebagainya. Karena apa? Karena dia melayani dengan kekuatan pribadinya sendiri, mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan hikmat Tuhan. Karena itu, saudara yang menyaksikan video ini, ada satu kisah ya, di mana ada satu anak Raja Wali karena ditangkap oleh pemburu, dan kemudian Raja Walinya terbang, maka dia mendapatkan
satu telur Raja Wali. Kemudian daripada tangan kosong dia bawa telur Raja Wali ini, kemudian dia taruh di kandang ayam, dierami oleh induk ayam. Dan apa yang terjadi? Sama dengan telur-telur ayam yang lain menetas dan telur burung Raja Wali pun menetas. Dan anak Raja Wali ini ketika dia lahir pertama kali, dia dikelilingi oleh anak-anak ayam, induk ayam. Jadi dia berpikir bahwa dia itu ayam. Jadi tingkah lakunya, spiritnya pun seperti ayam. Walaupun mungkin badannya lebih besar dibandingkan anak ayam yang lain. Dan suatu saat dia mau terbang, dia lihat ada Raja Wali yang gagah perkasa di angkasa. Oh, kok mirip dengan saya? Mungkin saya itu Raja Wali. Jadi dia mau coba terbang, tapi anak-anak ayam yang lain bilang, "Lu ngapain lu? Lu kan ayam." Terus dia berpikir, bukan saya Raja Wali, kok mirip dengan dia? Saya mau coba terbang, tapi mereka bilang saya ayam. Lama-lama dia akan berpikir dan bertindak, berperilaku seperti ayam karena lingkungannya adalah ayam. Itu yang terjadi kalau orang Kristen yang lingkungannya adalah orang Kristen ayam. Saya katakan tadi ini ilustrasi saudara ya. Jadi orang Kristen ayam itu adalah orang Kristen yang takut atau menghindar atau tenggelam atas masalah. Jadi kalau kita sebenarnya, kita ini saudara dan saya, di mana saudara dan saya punya Roh Kudus, saudara dan saya punya Yesus Kristus. Sebenarnya kita ini adalah punya bibit di mana kita ini adalah Raja Wali di mata Tuhan. Jadi kita jangan mau seperti ayam. Jangan mau dengarkan kata-kata sekeliling kita yang mengatakan kamu tidak bisa, kamu kalah, kamu gagal. Percuma saja kamu punya visi yang besar. Percuma saja kamu mau melayani dengan cara-cara yang kamu lakukan sekarang. Udahlah, lupakan saja. Jadi saudara, itu adalah kata-kata dari orang Kristen ayam. Jangan dengarkan. Katakan dalam dirimu saat ini, saya adalah orang Kristen Raja Wali. Di mana saudara diciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang, untuk kuat di dalam Tuhan. Nah, orang Kristen Raja Wali, dia senang lagu-lagu seperti ini. Saya nyanyikan ya. Lagu-lagunya seperti ini. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Atau seperti ini. Songon lali habang macai tibo maninggal hon sude akasidang olaki holan ho Tuhan pasabam roh aki dadana sotar bain ho Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya akan kuasanya. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Atau lagunya seperti ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Allah alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Allah semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Luar biasa saudaraku ya. Kalau orang Kristen Raja Wali nyanyinya seperti tadi, dia terbang tinggi, dia kuat di dalam Tuhan, dia perkasa mengatasi segala masalah, dan dia terbang tinggi di tengah-tengah Raja Wali. Saya ingat ada beberapa contoh ya, yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu adalah seorang yang dia mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Bahkan istrinya meninggal, dia sakit, gagal berkali-kali. Tetapi dia tetap kuat, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa. Dan di tengah-tengah masalah, dia akhirnya menang dan akhirnya dia menjadi Presiden Amerika Serikat. Kalau Anda pernah dengar cerita tentang Helen Keller ya, dia bisu tuli, dia seorang perempuan yang sederhana. Sebenarnya orang katakan dia sebenarnya sudah ditakdirkan gagal, punya masalah yang sangat besar. Tapi justru dia menjadi orang yang berhasil menjadi berkat buat jutaan orang. Dia mengarang buku, dia ketemu dengan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa dan negara. Kenapa? Karena dia punya mental Raja Wali. Dia seorang pemenang, dia mengandalkan Tuhan. Pernah dengar Nick Vujicic? Seorang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Maaf kalau dia berdiri, dia seperti sebongkah daging yang seperti begini, ada kakinya kecil, tangannya kecil. Tapi dia punya mental Raja Wali. Dia menjadi berkat buat jutaan orang, buat anak muda yang putus asa, yang tidak punya pengharapan. Tapi dia menjadi motivator yang unik, dia menjadi pengkhotbah. Karena apa? Dia punya mental Raja Wali. Dia terbang tinggi di tengah badai kehidupan. Pernah dengar dengan Thomas Alva Edison? Dia seorang yang dikatakan oleh gurunya seorang yang gagal, punya kelemahan cacat. Tapi dia tidak mau kalah, tidak mau menerima itu sebagai takdir. Tapi dia katakan bahwa saya adalah Raja Wali. Dan dia mengadakan percobaan-percobaan ilmuwan yang berhasil sampai 10.000 kali. Dan dia menjadi seorang pemegang Nobel terkenal di dunia, menjadi berkat buat banyak orang. Pernah dengar tentang Colonel Sanders yang menemukan Kentucky Fried Chicken? Dia ketika sudah berkali-kali gagal, akhirnya dia berhasil. Dan ketika usia 60-an tahun, justru dia memulai bisnisnya dan menjadi berkat. Dan sampai sekarang dia punya outlet ribuan, bahkan puluhan ribu outlet Kentucky Fried Chicken. Dan saudara dan saya masih menikmati sampai hari ini. Pernah lihat cerita tentang Rick and Dick Hoyt, di mana anaknya ini dia lumpuh, kena saraf, dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman begini. Apa yang diharapkan dari orang yang bisa begini? Tapi dia bekerja sama dengan bapaknya. Bapaknya adalah seorang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa dia diciptakan Tuhan, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dan dua pasang anak dan ayah ini menjadi berkat buat jutaan orang dengan perlombaan maraton yang luar biasa. Mereka melewati badai kehidupan. Nah, kalau Anda dan saya baca di dalam Alkitab ini, banyak kisah-kisah tentang pahlawan-pahlawan yang mempunyai mental spirit Raja Wali. Ada namanya Daud yang mengalahkan Goliat, Yusuf yang dibuang di penjara, tapi dia punya mental Raja Wali. Dia pemenang, dia mengalahkan topan badai kehidupan bersama dengan Tuhan, dan akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri. Ada Musa yang dikatakan dia tidak lancar bicara. Ada Ruth, ya, dia kehilangan suami, dia janda. Tapi Tuhan berkati dia karena punya spirit mental Raja Wali. Ada Daniel, ada Gideon yang tidak punya kemampuan apa-apa, minder karena dijajah, tapi menjadi pahlawan buat bangsanya. Ada Paulus dan sebagainya. Ya, mungkin saudara berkata demikian. Ya, itu kan orang-orang luar biasa. Ada Abraham Lincoln, ada Helen Keller, ada Nick Vujicic, Thomas Alva, ada Daud, ada Gideon, ada Musa. Saya kan orang biasa. Saya juga pernah mengalami hal demikian.
Saya berpikir saya ini orang biasa dan udahlah memang nasib saya begini. Mungkin Anda saat ini mengalami hal yang seperti saya alami belasan tahun yang lalu. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Allah yang besar. Ada amin saudaraku? Kita punya Allah yang besar. Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Kita punya Roh Kudus yang setia, yang menjaga, melindungi, menuntun kehidupan saudara dan saya. Jadi kita punya Tuhan yang besar. Dan mungkin saudara saat ini menghadapi masalah yang besar. Dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan usaha bisnis, di dalam pelayanan barangkali, atau mungkin Anda sedang sakit. Saudara sedang menghadapi satu tantangan yang besar. Ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Sekalipun masalah itu besar, Anda dan saya diciptakan Tuhan seperti burung Raja Wali yang harusnya bisa kuat menghadapi badai kehidupan ini. Semakin besar tantangan itu, maka semakin kuat, semakin indah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tutup renungan hari ini dengan di dalam quote yang saya pernah tulis di dalam buku saya ya. Ini buku yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, You Are the Winner. Saya sangat diberkati dan sudah banyak orang yang menulis atau memberitahu mereka sangat diberkati dengan buku ini. Maka saya mengutip satu kata-kata mutiara yang saya tulis sendiri di dalam bab 16. Jadilah Kristen Raja Wali. Semakin banyak tantangan, semakin terlatih aku mengatasi masalah. Semakin bertambah hikmat dan pengalamanku, semakin sungguh-sungguh aku berdoa. Semakin berkembang usahaku, semakin maju karirku, semakin dahsyat pelayananku, dan semakin besar mujizat yang kuterima. Coba saya balik. Jadilah Kristen ayam. Kira-kira begini bunyinya. Semakin kecil masalah yang kuhadapi, semakin tidak terlatih aku menghadapi masalah. Jadi manja kan? Yang gak bertambah hikmat dan pengalaman karena pengalaman-pengalaman kecil, masalah kecil yang kuhadapi. Jadi berdoa pun gak sungguh-sungguh. Jadi usaha pun tidak berkembang karena tidak ada tantangan. Karirku pun biasa-biasa aja. Mana ada orang dipromosi kalau tidak ada prestasinya, betul? Pelayananku biasa-biasa aja karena tidak ada hambatan, tidak ada tantangan. Dan semakin kecil mujizat yang kuterima. Nah, pertanyaannya begini. Anda dan saya mau menjadi Kristen Raja Wali atau mau menjadi Kristen ayam? Setelah mendengar renungan ini, saudara berkata, ya, aku mau menjadi Kristen Raja Wali. Karena itu bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi masalah, ketika angin topan badai menyerang pada saat pandemik musim COVID-19 seperti yang saat ini, yang berbulan-bulan atau mungkin hampir setahun yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti ayam melarikan diri, cengeng, takut, dan berdoa juga, Tuhan, betapa besar masalahku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Atau saudara seperti Raja Wali yang berkata, selamat datang masalah. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, aku akan kuat terbang seperti Raja Wali menghadapi masalah kehidupan ini. Amin. Kiranya ini menjadi berkat. Dan kalau saudara punya saran atau punya masukan, tulis di dalam chat, di dalam YouTube ini. Dukunglah, like, share, kasih komen, atau subscribe supaya bisa mendukung channel YouTube saya ini semakin maju dan bisa menjadi berkat, menjadi inspirasi buat banyak orang. Keep on fire, be inspired. Tuhan Yesus memberkati.